Yang lalu biarlah berlalu, jangan tiduran aja, biar nggak gini-gini aja. Selamat tahun baru 2025. Selamat datang kembali di channel kesayangan mertua suka nonton. Di awal tahun yang penuh keberkahan, Mimin akan menceritakan film Gladiator 2. Film ini menceritakan kepemimpinan kaisar kembar di Roma yang masih kekanak-kanakan, yang akan dilawan oleh sepupunya demi cita-cita kekaisaran sang kakek, yaitu kerajaan yang damai. Oke, siapkan kopi, stik sapi, roti mari, buah stroberi, dan ajak istri biar asik, biar happy. Mau subscribe atau tidak, itu tergantung siapa Anda. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Setelah kematian Kaisar Commodus dan Jenderal Maximus dalam duel hebat di Colosseum, kekaisaran Roma dipegang oleh gubernur provinsi Septimus, yaitu Severius. Tetapi kekuasaannya tidak berlahan lama karena Severius memberikan tahtanya kepada kedua anak kembarnya yang bernama Septimus Vespasianus alias Cercela dan adiknya Publius Septimus alias Geta. Padahal seharusnya tahta kekaisaran Roma jatuh ke tangan Lucilla yang merupakan kakak almarhum Kaisar Commodus dan putri pertama dari Marcus Aurelius. Selain itu, Lucilla juga masih memiliki seorang putra, yaitu Lucius, yang sebelumnya dilarikan ke Kaisaran Numidia untuk mencegah terbunuhnya Lucius saat Commodus masih hidup. Dan karena Kaisaran Roma dipegang oleh dua pemuda kembar, mimpi Marcus yang ingin menjadikan Roma damai pun sirna. Kakak beradik itu juga terkenal kejam dan arogan, bahkan memicu terjadinya korupsi di mana-mana. Dan dari sinilah kisah perjuangan Lucius dimulai. Enam 16 tahun setelah terjadinya ending film sebelumnya, Lucius kini sudah tumbuh dewasa di kerajaan Numidia dan memiliki nama samaran Hanno. Ia juga memiliki seorang istri bernama Erisat. Saat Erisat menjemur cucian, tiba-tiba trompet berbunyi yang menandakan bahwa ada musuh yang datang. Keduanya pun segera mengenakan pakaian perang dan bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di benteng Numidia yang dipimpin oleh Kaisar Jugurtha. Sementara itu, musuh yang akan mereka hadapi ternyata dari prajurit Roma yang dipimpin oleh Jenderal Arcesius alias suami baru dari Lucilla. Dan ketika kapal-kapal Romawi itu mulai mendekat, terjadilah pertempuran yang sangat epik. Dalam pertempuran itu, Acesius dan prajuritnya berhasil masuk ke benteng sehingga terjadilah pertarungan jarak dekat. Di situ, Hanno dan Erisat bertarung dengan sangat baik. Akan tetapi Acesius melihat Erisat menambahkan panah-panahnya ke anak buahnya. Alhasil, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erisat menggunakan panah. Melihat istrinya terbunuh, Hanno pun shock dan karena tidak fokus, Hanno pun tergebok sampai jatuh ke lautan. Dalam posisi seperti ini, Hanno lalu mendapati dirinya berada di antara hidup dan mati, di mana ia menyaksikan Erisat bergabung dengan tukang perahu ke alam baka, sementara ia ditarik kembali ke kehidupan nyata dan mendapati kalau perang telah dimenangkan oleh pihak Romawi. Hanno, Jageta, prajurit dan warga Numidia yang masih selamat kemudian ditangkap, sedangkan Acesius melakukan penghormatan kepada prajurit yang gugur dengan cara membakar semua mayatnya. Setelah Numidia diambil alih, Hanno, Jageta, dan prajurit lainnya kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak. Di dalam perjalanan menuju Roma menggunakan kapal, Hanno mendapati kalau tangan Jageta terluka parah. Selain itu, Jageta juga sudah pasrah karena ia tahu bahwa saat mereka tiba di Roma, mereka tidak akan dijadikan budak, melainkan sebagai petarung gladiator. Singkat cerita, Acesius kemudian tiba di Roma, tepatnya di Ostia. Di sana Acesius diberi hadiah oleh Kaisar Geta dan Cercela. Namun, bukannya senang, Geta malah memberitahu Acesius bahwa mereka masih
ini belum puas dan meminta Agesius untuk menaklukkan Persia dan India. Tentu saja Agesius keberatan karena dirinya baru saja menyelesaikan perang dan ingin beristirahat. Sementara itu, Hanno, Jageta, dan prajurit lainnya kemudian tiba di Roma. Mereka lalu dibeli oleh kepala arena gladiator di Antium bernama Magrinus yang perannya sama seperti Proximus di film sebelumnya. Namun Magrinus sedikit berbeda karena ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang bahkan sekelas kaisar. Sebelum menjadikan mereka seorang gladiator, Magrinus sengaja memasukkan Hanno, Jageta, dan lainnya ke dalam arena di mana mereka harus melawan kawanan babun-babun liar. Di dalam pertarungan itu, Jageta memilih mati di arena dan membiarkan seekor babon mencabik lehernya, sedangkan Hanno dengan sekuat tenaga melawan satu babon dengan cara menggigit lengannya. Hal ini pun membuat Magrinus tertarik dengan Hanno. Ditambah lagi Hanno berhasil membunuh satu babon dengan sangat mudah. Setelah pertarungan di arena selesai, Hanno dan prajurit tersisa kemudian dikumpulkan. Di situ Magrinus masih penasaran dengan Hanno sehingga ia mengujinya dengan meminta Hanno melawan pelawan gladiator bernama Vigo pakai tangan kosong. Dan ternyata terbukti bahwa Hanno ini memiliki kemampuan bertarung yang hebat, di mana ia mampu mengalahkan Vigo dengan sangat mudah. Setelah melihat kehebatan Hanno, Magrinus mengundang Hanno ke kantornya. Di sana Magrinus melihat kalau kemampuan Hanno berasal dari amarahnya. Lantas Magrinus pun bertanya siapa yang membuat Hanno sampai semarah ini. Hanno pun menjawab kalau dirinya ingin membunuh Agesius yang telah menyebabkan istrinya terbunuh. Mengetahui hal itu, Magrinus pun membuat tawaran di mana Hanno harus melayani Magrinus sebagai petarung gladiatornya. Dan jika Hanno menjalankan dengan sangat baik, maka Magrinus akan membawakan Agesius ke hadapan Hanno. Di sisi lain, Agesius dan istrinya Lucilla terlihat sedang mengobrol tentang kelakuan kedua kaisar yang semakin kesini semakin arogan. Dan disinilah keduanya berencana membuat kudeta di mana Agesius akan mengirimkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar saat waktunya sudah tiba. Di hari berikutnya, Magrinus membawa Hanno ke kota dengan niatan memperkenalkan Hanno kepada kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah senator Triax. Di dalam pesta itu, Magrinus dan Triax mempertarungkan Hanno dan jagoan gladiator bertahan bernama Vicek. Namun sebelum dimulai, Kaisar Gregela dengan sengaja meminta kedua gladiator untuk bertarung sampai mati menggunakan pedang. Karena tak ada pilihan lain, kedua gladiator itu pun mulai bertarung. Dan dengan gerakan sana kemari, Hanno akhirnya berhasil membunuh Vicek. Melihat kehebatan Hanno, kita pun mendekati Hanno dan memintanya untuk bertarung di Colosseum. Tetapi Hanno hanya menjawab dengan puisi dan berkata, "Gerbang neraka terbuka siang dan malam, lancarkan jalannya dan mudahkan jalannya. Namun untuk kembali dan melihat langit yang ceria, disinilah tugas dan kerja keras terletak." Setelah melafalkan puisi itu, Magrinus langsung membawa Hanno pergi. Di malam harinya, Putri Lucilla melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Agesius dan para senat yang berpihak untuk melengsarkan kaisar. Di sana para senat termasuk Triax setuju dengan rencana ini dan minta Lucilla menjadi ratu jika kudeta mereka berhasil. Keesokan harinya, Hanno dan prajurit tersisa dibawa ke Colosseum dan hari ini juga menjadi hari pertama kalinya Hanno bertarung di dalam Colosseum yang disaksikan oleh kaisar serta rakyat Roma. Singkat cerita, Hanno dan para gladiator lainnya kemudian dimasukkan ke dalam arena di mana mereka akan bergabung melawan Griseo, sang gladiator penunggang badak. Ketika pertandingan dimulai, Hanno meminta yang lain untuk terus menghindar. Namun di tengah itu salah satu gladiator tidak sabaran sehingga ia pun diseruduk oleh badak sampai tewas. Setelah itu, Hanno tiba-tiba mengambil tanah di arena dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh mendiang Jenderal Maximus. Hal ini menyebabkan Lucilla memperhatikan dan langsung mengenali Hanno. Ketika badak itu hendak menyeruduk Hanno, Hanno melemparkan tanah ke udara sehingga si badak hilang arah dan menabrak tembok. Alhasil, Griseo pun turun tangan untuk melawan Hanno. Di dalam pertarungan itu, Griseo berhasil mengalahkan Hanno.
Untungnya Kaisar Geta memberi Hanno ampunan sehingga Glisio tidak bisa membunuh Hanno. Namun bukannya menerima ampunan itu, Hanno malah menantang dan minta Glisio melanjutkan pertarungannya. Sampai akhirnya Hanno menemukan titik lemah dan berhasil membunuh Glisio. Di saat itu juga Grekela dan Geta menyebutkan puisi yang dirapalkan oleh Hanno. Lucilla yang mendengarkan puisi itu pun langsung shock. Ia kemudian segera pergi ke kamar Lucius sewaktu masih kecil dan melihat puisi itu tertulis di dinding-dinding kamar Lucius. Alhasil, Lucia pun menyadari bahwa Hanno adalah Lucius, putranya yang telah lama menghilang. Sementara itu, Lucius yang terluka setelah mengalahkan Glisio diobati oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya seorang gladiator. Nggak lama kemudian, Lucilla memanggil Macrinus untuk mempertanyakan tentang asal-usul Hanno. Hal ini pun membuat Macrinus bertanya-tanya mengapa putri sekelas Lucilla peduli dengan budak gladiator seperti Hanno. Dan dari situlah Macrinus mulai menduga bahwa Hanno keturunan bangsawan dari Roma. Di malam harinya, Senator Gracchus membawa Lucilla untuk bertemu dengan Hanno agar ia dapat memberitahu Hanno tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Lucilla mengatakan kalau Hanno adalah putranya Lucilius dan juga hasil hubungan gelap dengan Jenderal Maximus. Itulah mengapa Hanno sangat tangguh dan cerdas dalam sebuah pertarungan karena memiliki darah Maximus. Namun Hanno malah marah dan menyalahkan Lucilla karena membiarkan dirinya hidup sendirian di negeri orang. Nggak cuma itu, Hanno juga menaruh dendam dengan Aegisius yang telah membuat istrinya terbunuh. Mendengar Lucilius sudah memiliki istri, Lucilla pun menangis. Ia lalu keluar dari sel dan bertemu dengan Aegisius. Lucilla memberitahu Aegisius bahwa Hanno adalah putranya Lucius. Di hari berikutnya, pertandingan gladiator kedua pun diadakan. Di dalam pertandingan ini, arena gladiator diubah menjadi kolam berisi ikan hiu ganas. Gak cuma itu, Lucilius juga diharuskan beradu strategi perang laut melawan prajurit Persia. Ketika pertarungan dimulai, Lucilius memimpin para gladiator agar fokus menghancurkan dayung musuh. Meskipun sebagian gladiator terbunuh oleh para prajurit Persia, Lucilius tetap mengincar dayung-dayung tersebut. Setelah menghancurkan semua dayungnya, Lucilius menabrakkan kapalnya ke kapal Persia dan dari sinilah terjadi pertarungan jarak dekat. Di dalam pertarungan itu, Lucilius mengambil sebuah busur dan mencoba menembakkan panahnya ke Aegisius. Akan tetapi panahnya malah meleset di antara Geta dan Caracalla yang mereka anggap sebagai serangan terhadap Kaisar. Singkat cerita, setelah pertandingan dimenangkan oleh Lucilius, Macrinus pergi ke rumah Trex untuk menagih hutang. Dan untuk menebusnya, Macrinus meminta Trex untuk membocorkan tentang Aegisius, di mana Trex mengungkapkan bahwa Aegisius memiliki rencana untuk menggulingkan Kaisar. Di malam harinya saat Aegisius hendak menemui Lucilius dalam perencanaan kudeta, tiba-tiba semua prajurit Aegisius dibunuh oleh prajurit Kaisar di tengah jalan. Aegisius dan Lucilius lalu dibawa ke hadapan Kaisar, di mana Kaisar sudah mengetahui rencana mereka yang hendak melakukan pemberontakan. Dan terungkaplah bahwa yang membocorkan rencana Aegisius adalah Macrinus. Mengingat Macrinus memiliki janji kepada Lucius untuk membawakan Aegisius ke hadapannya, Macrinus pun menyarankan Kaisar agar menghukum Aegisius dengan cara memasukkan Aegisius ke dalam gladiator melawan Lucius. Sementara itu, Lucius terlihat sedang mengobrol dengan Raffi yang menunjukkan sebuah ukiran nama para gladiator yang telah gugur. Namun dalam ukiran itu ada yang dihapus, yaitu nama Maximus. Meskipun begitu, nama Maximus masih teringat di kalangan masyarakat atas jasadnya yang berhasil membunuh Komondos. Raffi lalu membawa Lucius ke ruang belakang tanah, di mana di ruangan itu terdapat baju sirah milik Maximus. Di hari berikutnya, hukuman untuk Aegisius pun dilakukan. Dalam hukuman itu, Aegisius dipaksa turun ke arena untuk melawan 4 prajurit. Dan karena Aegisius memiliki pengalaman bertarung, ia pun dengan mudah mengalahkan ke-4 prajurit tersebut. Setelah mengalahkan ke-4 prajurit, Aegisius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Lucius yang diselimuti amarah lalu mulai menyerang Aegisius. Tetapi Aegisius hanya menangis-nangis sambil berkata bahwa semua ini hanya salah paham.
dikarenakan Lucius putra dari Maximus yang juga merupakan teman dekat Aegisius. Aegisius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Genta pun membuat keputusan agar Lucius mau mengeksekusi Aegisius. Namun di sini Lucius berubah pikiran dan akhirnya menolak untuk membunuh Aegisius. Sayangnya, Grigela dan Genta yang masih tidak terima atas kelakuan Aegisius meminta para prajurit Kaisar Praetorian untuk membunuh Aegisius menggunakan panah. Setelah terbunuhnya Aegisius, Lucius kemudian mengutuk tindakan mereka. Ia juga memberitahu para rakyat jika Roma memperlakukan para pahlawan seperti ini, maka mereka semua seharusnya diperlakukan lebih buruk lagi. Mendengar kata-kata dari Lucius, para warga pun mulai marah kepada Kaisar. Beberapa saat kemudian, Magrinus menemui Lucius di selnya untuk menanyakan mengapa ia mengampuni Aegisius. Padahal Magrinus sudah susah payah untuk memasukkan Aegisius ke dalam arena. Lucius pun menjawab bahwa Roma tidak perlu ada tumpah darah lagi. Namun Magrinus membantahnya dengan mengatakan kalau Roma tidak akan berubah menjadi baik. Magrinus juga mengaku kalau dirinya adalah utusan dewa untuk menghancurkan Roma yang seharusnya sudah hancur 16 tahun yang lalu. Di malam harinya, Magrinus mengunjungi para kaisar ketika orang-orang mulai melakukan kerusuhan di jalan-jalan. Di sana Genta menghina Grigela atas pandangan mereka yang berbeda tentang cara menangani masalah tersebut. Dan terjadilah perdebatan di antara kakak beradik tersebut. Setelah berdebat, Magrinus menemui Grigela secara pribadi yang memiliki ingon-ingonan ketek bernama Dandas. Di situ Grigela curhat kalau ia merasa selalu berbagi segalanya dengan Genta dan tidak pernah memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Bukannya memberi nasihat, Magrinus malah menghasut Grigela untuk menghadapi saudaranya dengan beratih. Alhasil, Grigela yang memiliki IQ di bawah rata-rata langsung menemui Genta dan mencoba membunuhnya. Magrinus pun datang dan membantu Grigela dengan cara memenggal kelapa Genta. Keesokan harinya, Lucilla mengunjungi Lucius untuk memberinya cincin milik kakeknya, dan disitulah keduanya baikan, di mana Lucius mau memeluk Lucilla dan mau menganggap sebagai ibunya lagi. Di sisi lain, Grigela mengambil alih tata dan mengumumkan kepada para senator bahwa monyet peliharaannya yaitu Dandas diangkat sebagai konsultannya. Hal ini pun membuat para senat shock dengan ketololan Grigela. Nggak cuma itu, Grigela juga mengangkat Magrinus menduduki posisi kekuasaan yang lebih tinggi alias setara dengan kaisar. Setelah penobatannya selesai, Magrinus kemudian pergi ke sel Lucilla untuk berbicara dengannya, di mana dulu ternyata Magrinus adalah budak Marcus alias ayahnya Lucilla. Dia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengakhiri garis keturunan Marcus dengan cara menghasut Grigela agar mau mengeksekusi Lucilla di depan umum. Sementara itu, Lucius memanggil Raffi dan memberikan cincin kakeknya kepada Raffi untuk diserahkan kepada seorang jenderal di Ostia agar pasukannya dapat membantu mereka melakukan pemberontakan nanti besok, tepatnya saat Lucilla akan dieksekusi. Nggak cuma itu, Lucius juga mengungkapkan kalau dirinya adalah putra Lucilla alias Pangeran Roma. Tanpa pikir panjang, Raffi pun segera pergi ke Ostia. Sesampainya di sana, ia langsung memberikan cincin Marcus kepada jenderal yang dimaksud dan mengungkapkan kalau Pangeran Lucius membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, hari eksekusi mati Lucilla pun dilakukan. Lucilla dan para senator pengikutnya kemudian diletakkan di tengah arena, di mana nantinya Lucius akan melindungi ibunya dan puluhan prajurit kaisar. Saat Lucius dihadapkan oleh Vigo, Lucius mulai melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Vigo. Setelah itu, ia pergi ke ruang bawah tanah untuk memakai baju sirah ayahnya. Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator untuk membantunya melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar. Dan setelah semuanya siap, Lucius turun ke arena untuk menghadapi puluhan prajurit kaisar. Ketika permainan sudah dimulai, para gladiator mulai bermunculan sehingga terjadilah peperangan antara gladiator melawan prajurit kaisar. Di saat itu juga Magnus mendapatkan kabar bahwa prajurit di Ostia sudah menuju ke sini untuk melakukan pemberontakan. Tanpa berpikir panjang, Magnus pun memerintahkan jenderal prajurit kaisar bernama Bagong untuk menghadang para prajurit Ostia di gerbang paling depan.
Melihat keadaan semakin kacau, Magnus pun membunuh Krekela dengan paku. Setelah itu ia menembakkan anak panah ke Lucilla yang membuat Lucilla terbunuh. Melihat ibunya terbunuh, Lucius pun segera mengejar Magnus yang kabur menggunakan kuda. Keduanya lalu berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan Kekaisaran. Di situ Lucius pun menyerang Magnus yang menyebabkan keduanya terjatuh. Keduanya lalu lanjut duel sampai babak belur. Ketika Lucius terpojok dengan serangan Magnus, Lucius mengingat kata-kata ibunya dan langsung menyerang balik Magnus menggunakan batu. Gak cuma itu, Lucius juga merebut pedangnya dan memotong lengan Magnus sebelum akhirnya menebasnya hingga tewas. Setelah membunuh Magnus, Lucius kemudian berbicara kepada kedua pasukan dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi bertarung tanpa alasan. Alhasil mereka pun menyimpan pedang mereka dan bersorak untuk saling tidak menyerang. Di malam harinya, Lucius pergi ke arena sendirian. Ia berlutut di atas pasir dan berbicara kepada Maximus saat ia berduka atas kedua orang tuanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagian kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.